Oke, selamat malam sahabat kirimin aja. Ya, ketemu lagi dengan saya Manda Malam. yang pada malam hari ini berkesempatan untuk mengulas tentang bagaimana cara membangun tim dan akan mendapatkan omset ratusan juta. Nah, pada malam hari ini narasumber kita yaitu Mas Auf yang akan menceritakan atau menge-share tentang bagaimana caranya kita membangun sebuah tim agar tim itu solid dan menghasilkan omset ratusan juta. Nah, sebelum kita mulai nih, Mas Aufnya udah hadir ya? Halo Mas Auf. Ini dia. Halo. Oke, sebelum kita mulai, untuk sahabat kirimin aja yang sudah bergabung, untuk mikrofonnya saya ingatkan kembali untuk di hold dulu gitu ya, di pause dulu agar supaya materinya berjalan dengan lancar gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa open mic gitu. Nanti untuk admin bisa membuka mikrofon siapa yang mau bertanya. Lalu bisa bertanya juga melalui kolom komentar ya. Bisa ditulis di komentar, bisa juga nanti angkat tangan dan bisa langsung ngobrol dengan Mas Auf gitu. Sebelum itu kami ingatkan untuk sahabat kirimin aja yang baru bergabung bisa langsung join Telegram kita, akan ada banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang bisnis ya, tips and trick tentang bisnis yang di mana banyak sekali manfaat yang akan didapatkan. Jadi di Telegram kita selain ada materi-materi yang menarik, kita juga selalu memberikan informasi mengenai seputar bisnis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @kiriminaja.com karena banyak sekali informasi di situ seputar promo-promo juga. Nah, berhubung sekarang lagi ada promo, anniversary kirimin aja yang pertama, kita lagi ada promo dari tanggal 9 sampai tanggal 8 Januari, promo pengiriman 1000-an. Nah, luar biasa ya Mas Alf ya, kita ada promo, mengadakan promo Jogja-Jogja. Jadi pengiriman Jogja ke seluruh DIY akan ada promo yang dimulai hari ini sampai di tanggal 8 Januari 2022. Jadi teman-teman jangan lewatkan kesempatan promo ini. Jadi khusus untuk seller-seller di Jogja, ayo manfaatkan promo kita gitu yang berlangsung 1 bulan ini. Gimana caranya bisa ngedapetin promo tersebut? Bisa langsung kunjungi di media sosial kita. Gitu kurang lebihnya. Sip. Langsung aja nih Mas Auf gitu ya. Oke. Kayaknya sudah pada masuk juga, udah pada join. Halo yang baru join. Oke, waktu dan tempat kita persilahkan Mas Auf. Oke, siap. Thank you. Saya share screen dulu ya, teman-teman. Siap. Oke, kelihatan ya. Oke, thank you. Terima kasih Mbak Manda. Jadi selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Auf. Saya di divisi Organization Development sama Corporate Communication di Kiriminaja.com gitu ya. Nah, malam hari ini saya pengen share nih tentang gimana sih caranya kita membangun tim gitu ya, membangun tim gitu. Intinya seperti di situ. Nah, kemarin saya barusan keluar buku tuh Mbak Manda, judulnya Fantastic Six Frameworks. Nah, buku ini saya bagiin gratis ya untuk teman-teman kalau ada yang mau, bukunya gratis. Itu tentang step by step-nya, framework-nya, dan framework ini sebenarnya juga yang kita pakai nih dikirimin aja sehingga ya alhamdulillah sekarang kirimin aja kita tuh hampir berapa sih Pak? 50-an ya. Hampir 50 orangan ya. Ya Betul. dalam waktu singkat gitu ya. Sesingkat, betul. Singkat itu dan banyak orang-orang keren yang join dikirimin aja juga. Ya kayak Mbak Manda ini kan kurang keren apa coba ya? Itu ada Pak Budi Isman, ada Pak Paras Nasution, mereka berdua sebelumnya di Coca-Cola. Nah, malam hari ini saya pengen share nih, gimana sih sebenarnya Mas caranya ketika kita pengen membangun tim bisnis. Ya, terutama kalau teman-teman mungkin baru mulai ya dan pengen menghasilkan ya ratusan atau mungkin miliaran gitu ya. Ratusan juta atau miliaran karena saya menginisiasi acara saya punya media namanya The Pengusaha. Nah, kita menginisiasi acara namanya Fantastic Team Challenge bagaimana cara mendapatkan
free cash 100 juta dalam waktu 100 hari. Alhamdulillah besok pagi itu ada alumni wisuda, ada wisuda peserta batch 6 kalau nggak salah, dan itu ada sekitar 4 atau 5 bisnis gitu yang dia achieve-nya nggak cuma 100 juta ya, ada yang 300 juta, dan itu bukan cuma omset tapi itu free cash, jadi benar-benar cash yang free. Nah, untuk meraih seperti itu tentunya kita nggak bisa sendirian ya, kita harus build team. Nah, apa sih resepnya nih kalau kita mau building team supaya nanti kita bisa ngejar target ratusan juta atau miliaran atau mungkin triliun gitu ya. Nah, ini ada frameworknya nih. Oke, saya nyebut ini dengan Fantastic Six Framework. Jadi ini framework yang saya elaborasi ya, yang saya kumpulkan dari pengalaman saya bisnis, dan selama ini itu ternyata ada polanya nih teman-teman ya, dan saya kelompokkan menjadi 6 framework gitu. Yang pertama adalah vision, yang kedua strategi, yang ketiga bisnis proses, yang keempat company culture, yang kelima resources and system, yang keenam adalah fantastic execution. Nah, mungkin hari ini kita nggak bahas semuanya karena waktunya nggak cukup ya. Mungkin kita akan bahas vision dulu, mungkin bisa sampai strategi ya. Sampai situ nanti next di lain waktu kita akan bahas lebih dalam. Oke, kita ngomong vision nih. Oke. Nah, di vision pertanyaan mendasar saya adalah why? Why do you do what you do? What is your big why? Big hairy audacious goals-nya teman-teman apa? What makes your heart sing? Nah, itu sekilas tentang division ya. Kemudian ada strategi. Kita harus mendefinisikan strategi di mana namanya misi. Apa sih misinya untuk mencapai visi itu? Kemudian apa target objektifnya dari setiap misi. Setelah kita dapat nih strateginya di misi dan target objektif, kita definisikan itu di yang namanya bisnis proses. Nanti ada key activity, ada value chain, kemudian ada kebutuhan manpower plan. Nah, nanti kita rapi ini dengan struktur organisasi. Kebanyakan dari teman-teman itu bikin struktur organisasi kalau UMKM biasanya ya, itu biasanya melalui teknologi Google. Nah, itu yang seringkali miss. Ya, sehingga nggak sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Kalau urut-urutannya tadi, kita dari visi, kemudian kita breakdown misi, target objektif, lalu di bisnis proses, inilah nanti turun yang namanya struktur organisasi. Nah, kemudian yang keempat, framework yang keempat adalah company culture. Nah, ini penting nih, karena gini, kadang-kala kita strateginya udah keren banget tuh, ya kan, daki-daki itu kayaknya strateginya, tapi eksekusinya nol. Nah, kenapa? Karena ada kultur, ada jembatan yang hilang, yaitu kultur, budaya, dan leadership style. Nah, inilah yang membuat akhirnya eksekusinya jadi kayak nol besar gitu, percuma nyusun strategi keren-keren, tapi nggak dieksekusi kan. Nah, gitu. Jadi jembatan antara strategi dengan eksekusi ini namanya kultur, company culture. Kemudian yang ke framework yang keempat adalah resources and system. Nah, setelah kita dapat nih kebutuhan orangnya kita apa aja, ya company culture kita seperti apa, baru kita isi nih fulfillment resources and manage through system. Nah, kita mulai masukkan orang-orang yang memang kita butuhkan, yang memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu. Nah, itu bukan sekedar misalkan ya ini tonggoku lah tak masukkan gitu. Bagi anak budeku ya nggak enak tak masukkan. Nah, itu miss-nya teman-teman UMKM kadang-kala kayak gitu. Resources and system. Kemudian yang keenam, framework yang keenam adalah fantastic execution. Nah, setelah kita masukkan orang-orangnya, ini ada namanya proses dan output. Ya, setelah kita masukkan, ada nggak prosesnya atau mereka sekedar sana jalan aja. Nah, mereka bingung juga, kadang-kala ngapain, aku harus ngapain, nggak ada guidance-nya. Nah, makanya di proses itu ada internalisasi visi, internalisasi value, dan output-nya nih, KPI-nya apa nih, dimonitor nggak, ada laporannya nggak, gitu ya, ada evaluasi nggak buat mereka, gitu. Nah, ini gambaran dari Fantastic Six Framework, oke ya, dan saya akan bahas nih lebih detail di framework 1 nih, ya oke. Framework 1 adalah state your company vision. Ini ngomong visi nih.
ya. Visi. Kalau kita ngomong visi, pertanyaan nomor satu yang harus teman-teman jawab adalah why. Why do you do what you do? Ngapain sih teman-teman bisnis? Gitu. Capek-capek loh bisnis itu. Ya, ngapain? Ya, mending ngelamar ya di PNS gitu kan, enak kan? Ya gajian setiap bulan jelas ya kan. Kalau di meme-meme itu kan menantu yang apa paling disukai oleh ideal mereka. gitu ya. PNS gitu kan. Ngapain teman-teman memilih jalan bisnis? Ini bukan jalan yang mudah loh. Ini jalan yang berdarah-darah. Nah, ini kebanyakan dari kita memulai why dengan salah. Atau memulai why-nya malah nggak tahu dia why-nya gitu. Cerita sedikit Mbak Manda nih. Why saya pertama berbisnis. Jadi saya lahir dari keluarga bapak itu keluarga sebagian besar dokter. Oke. Jadi yang dihormati, yang memang dipandang di keluarga bapak saya adalah dokter. If you're not doctor, so who the hell are you kan gitu kan? You are none gitu ya. Ya, kamu siapa bukan dokter ngomong kayak gitu kan? Ya itu. Tapi di keluarga ibu saya yang dihormati, yang diakui itu adalah pegawai negeri. Nah, jadi saya ngalami sendiri nih. Nah, saya nih Mbak Manda, saya adalah orang yang murtad nih Mbak. Jadi saya bukan dokter, bukan PNS. Jadi menjadi pengusaha. Nah, waktu itu saya itu pengen membuktikan ke keluarga besar saya bahwa walaupun aku bukan dokter, walaupun aku bukan PNS, tapi aku juga bisa punya jabatan yang bagus, aku punya duit yang banyak. Aku akan buktikan itu. Nah, ini why saya pertama kali Mbak berbisnis. Ingin membuktikan. Ya, sehingga ada satu titik itu Mbak Manda. Tahun 2017 saya punya rumah makan Mbak Manda waktu itu. 23 cabang lah, lumayan. Franchise-nya juga harganya lumayan, tapi 2016 akhir saya mulai galau. Saya kayak kok enough ya. Saya juga waktu itu sempat kerja sama teman saya dan di sebuah perusahaan di Jogja yang cukup gede lah. Nah, itu tuh juga kita udah achieve everything gitu. Kayak uang udah ada, mobil sudah oke, rumah juga sudah sesuai yang saya gambar dulu gitu kan. Terus apa lagi gitu kan? What's next? What's next? Nah ini nih, hingga akhirnya saya bener-bener galau waktu itu 2017 saya jual rumah makan saya exit, saya nggak kerja sama lagi sama teman saya. Padahal waktu itu kita lagi usaha yang sedang saya bangun waktu itu sedang naik-naiknya gitu. Namanya gitu. Dan booming sih belakangan ini. Nah, hingga akhirnya saya memahami Mbak, ternyata why saya itu keliru. Why saya keliru. Ya, kenapa? Kelirunya di mana? Nah, kan gitu kan. Jadi gini nih. Di dunia ini, teman-teman, itu ada dua games. Ya, ada finite games, ada infinite games. Oke. Finite games itu sesuai namanya. Dia terbatas. Oke, finite games yang jelas kapan mulai, kapan selesai. Tujuan finite games adalah mengalahkan lawan. Di akhir games jelas siapa yang menang, siapa yang kalah. Lawannya jelas, aturannya jelas. Contohnya baseball, contohnya badminton. Dan joy, kebahagiaan kita itu Mbak Manda, datang dari comparison. Oke? Perbandingan. Aku lebih baik daripada kamu. Ya. Dan tujuan dari games ini adalah mengalahkan lawan. That's it, selesai. Tapi kalau kita sudah berhasil mengalahkan lawan, the game is over. Oke, ini finite games. Tapi ada games kedua, Mbak, di dunia ini. Namanya infinite games. Oke. Infinite games ini nggak ada ujungnya. Akan selalu ada, bahkan ketika kita sudah nggak ada. Sebelum kita ada, dia udah ada juga. Gitu kan. Tujuan infinite games adalah untuk tetap bermain. Kalau finite games tadi mengalahkan lawan, kalau infinite games untuk tetap bermain. Lawannya ada yang nggak diketahui. Peraturannya bisa berubah-ubah. Ya, dan kebahagiaan kita datang dari advancement of ourselves. Kita menjadi lebih baik dari diri kita kemarin. Nah, ini infinite games nih. Nah, bisnis itu, teman-teman, bisnis itu ternyata adalah infinite games. Nah, di sini nih Mbak Manda, saya kelirunya nih ketika awal. Saya bermain di infinite games, tapi mindset saya
why saya finite games. Oke. Coba ya, tadi kita lihat ya. Finite games itu games yang jelas kapan mulai, kapan selesai. Tujuannya jelas, mengalahkan lawan. Lawan saya tadi siapa, Mbak Manda? Lawan saya, yang mau saya kalahkan, yang saya pengen membuktikan. Dari keluarga tadi ya? Keluarga. Ketika ada satu titik saya merasa, oke, saya sudah membuktikan, aku udah kaya juga, so what next, gitu kan? Ya kan? Sudah selesai. Saya tidak ada lagi api yang apa ya, semangatnya gitu. Dan ini efeknya banyak banget. Kemana? Ke tim juga, ke organisasi. Beda halnya dengan Infinite Games. Berarti selalu challenging ya, Mas ya? Ya, harus ada itu ya. Betul. Nanti saya kasih contohnya nih, perusahaan yang menurut saya finite dan infinite. Oke. Nah, Infinite Games, padahal bisnis kan Infinite Games kan. Tujuannya itu untuk tetap bermain loh. Kadang-kala kita di atas, kadang-kala kita di bawah. Biasa aja. Ini mungkin karena sistem pendidikan kita, Mbak Manda. Karena kan kalau sistem pendidikan kita kan, you ranking 1, kalau ranking yang nggak naik kelas itu jelek kan gitu kan. Kita sehingga selalu kayak gitu kan. Nah, sehingga seolah-olah ketika kita bisnisnya lagi nggak bagus, itu kita you out of the game. Padahal bisnis itu kadang-kadang naik, kadang di tengah, kadang turun, kadang naik banget gitu kan. Ya, kadang di depan, kadang di belakang. Tapi selama dia tetap bermain, he's still in the game. Gitu. Nah, saya kasih contoh langsung nih teman-teman. Perbandingannya. Nah, ini yang di Jogja tahu mungkin. Ya, mohon maaf kalau ada yang kenal ya. Ini saya hanya kasih contoh saja. Wah, saya kenal nih Mas, yang kiri yang punya. Yang kiri apa yang kanan? Saya kenal yang kanan. Yang kiri nih. Aduh. Oke, maaf ya Mbak Manda ya. Enggak apa-apa. Oke. Nah, ini saya kasih contoh yang saya kategorikan finite company sama infinite company. Oke. Kelihatan dari mana? Terlihat dari visi. Oke. Visi Lesian Aldan apa tuh? Raja Kuliner Nusantara. Menariknya saya nggak dapetin visi ini, Mbak, di websitenya Aldan. Nggak ketemu, Mbak. Saya mah ketemunya di website di Santara. Oh iya, oke. Loh, kok nggak ada di situ ya? Oke. Nah, visinya Warung SS adalah mensejahterakan para personel perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung, dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Ya, sumbernya jelas dari websitenya Warung SS sendiri. Oke. Nah, kenapa visi Lesian Aldan ini saya kategorikan sebagai finite? Padahal ini visi kebanyakan orang kalau bikin perusahaan visinya kayak gini kan, menjadi raja, menjadi the best, menjadi the most, ya kan? Oke. Kenapa kira-kira? Ya karena visi ini terbatas, gitu kan. Menjadi raja itu berapa sih Mbak Manda? Raja itu kan satu kan, nggak ada raja dua kan, ya kan? Nah, ketika saya nggak ngerti, coba dicek deh sekarang. Lesian Aldan itu tidak semasif mungkin 3-4 tahun belakangan. Iya, betul. Ya kan? Kenapa? Saya bisa jadi kayak saya tadi Mbak Manda. Kan visinya jadi raja kuliner. Dan kita cek 3-4 tahun belakangan, setiap ada SS ada Aldan, ada SS ada Aldan. Iya. Nah, berarti ini saya nangkep saya cuma membaca dari visi ini kan. Berarti dia merasa rajanya sekarang siapa? SS. Ya kan? Makanya dia pengen menjadi raja. Dia kan belum jadi raja. Cara dia menjadi raja adalah mengalahkan SS. Sehingga caranya buka di sebelahnya terus nih. Tek, gitu kan? Sehingga satu titik mungkin dia sudah merasa menjadi raja, Mbak. Sehingga nggak heran juga sekarang mulai banyak yang tutup juga kan? Betul. Ya kan? Dan kalau kita ngomong, Mbak, perbandingan militansi timnya SS, karena saya lumayan dekat sama Pak Yoyo dan saya beberapa kali juga terasosiasi dengan SS gitu ya. Itu tuh karyawan level yang di outlet pun itu bener-bener loyal gitu ya Mas. Loyal, dia proud, ada orang yang sudah 15 tahun dan seterusnya ya. Ya. Dan menariknya gini, Mbak. Kemarin Pak, tahun lalu pas pandemi, SS tuh minusnya gede-gedean lah, 14 miliar kalau nggak salah. Nah, saya sempat nanya tuh sama salah satu karyawannya gitu kan, namanya Mas Galih. Mas Galih udah berapa lama Mas di sini? Saya tanya, Mas Galih ini udah 15 tahunan Mbak, kurang lebih di SS. Nah, saya tanya Mas Galih,
kok gimana SS? Ya kondisinya menurun lah Mas, bla 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 bla. Oh, terus gimana Mas? Ya, tentunya secara salary disesuaikan, dia bilang gitu kan. Nah, saya iseng Mbak nanya gini, loh Mas, kenapa kamu nggak keluar? Ya kan? Kan disesuaikan, gajimu kurang loh, gitu kan. Jawabannya menarik Mbak Manda. Dia bilang gini, Mas, saya itu udah 15 tahun di SS. Selama 15 tahun, SS itu sudah ngasih banyak banget untuk saya dan keluarga saya. Adik saya juga di sini. Mosok kita lagi diuji 1-2 tahun, saya mengkhianati, saya tinggalin. Dia bilang gitu, Mbak. Ya. Kenapa? Coba kita lihat visinya. Mensejahterakan para personil perusahaan dan keluarganya, para pihak yang mendukung dan kebermanfaatan bagi lingkungan masyarakat. Oke? Kenapa ini disebut infinite? Gitu, visi yang infinite. Mensejahterakan ini adalah pekerjaan terus-menerus loh. Ya kan? Kalau raja, dia udah jadi raja terus sudah, so what? Next, gitu kan? Tapi mensejahterakan itu akan terus-menerus ada. Terus ada. Sustain ya Mas ya. Iya, iya kan? Gitu. Ya, ini yang disebut dengan infinite gitu ya. Nah, coba deh kita lihat dari visinya aja deh. Kalau kita lihat visi Aldan sama SS, menurut Mbak Manda, kalau Mbak Manda ngelamar kerja, Mbak Manda lebih tertarik di mana nih? Hanya lihat dari segi visi misi ya. Dari visi aja, dari visi dari aja. Visi ya. Dari visi ya SS. Kenapa tuh? Ya kalau dari segi kita sebagai employee pasti kedepannya kita butuh kesejahteraan dong Mas. Gitu ya. Selain kita juga mau challenge gitu di bidang atau di company tertentu, tapi kesejahteraan itu kan kita juga pasti harus hak ya, menjadi hak kita. Nah itu Mbak, inilah yang menarik. Ketika kita tuh cuma bikin visi hanya untuk tempelan dinding, ya digantung dan lain sebagainya, itu kan terus useless at the end gitu kan, tidak menggerakkan. Tapi kalau ketika visinya seperti ini, tadi coba, kenapa tadi Mas Galih itu bisa bilang kayak gitu tadi? Lah aku sudah 15 tahun. Karena ini tadi, dia sudah disejahterakan dan dia melihat selama pandemi pun SS dia juga berusaha mensejahterakan gitu kan. Berusaha mensejahterakan walaupun dengan kemampuan yang disesuaikan. Nah, ini yang framework pertama nih yang harus teman-teman UMKM susun supaya timnya solid, supaya timnya fantastis. Apa tuh? Visi. Ya, ini perusahaan mau kemana? Impact-nya apa? Ya, contoh Mbak, kita lihat ya, dikirimin aja deh. Teman-teman bisa cek tuh di Tentang Kami gitu ya. Kirimin aja. Di Tentang Kami, untuk apa sih kirimin aja? Kita tuh nggak cuma pengen sekedar jadi startup terhebat, terbesar gitu ya. Kalau teman-teman lihat di bagian Tentang Kami, kirimin aja itu visinya apa? Memberi solusi teknologi untuk kebutuhan supply chain yang mempermudah ekosistem bisnis Indonesia berkembang. Kirimin aja hadir supaya apa? Kita pengen ngasih dampak nih supaya ekosistem bisnisnya di Indonesia itu berkembang. Kenapa? Kenapa harus berkembang gitu ya? Ya, karena kalau ekosistem bisnis kita berkembang, ya itu perekonomian Indonesia juga jadi lebih baik dong. Ya enggak? Kalau perekonomian jadi lebih baik, ya coba anak cucu kita bisa jadi lebih keren lagi kan, kehidupannya lebih layak dan seterusnya. Masa dari dulu kita cuma jadi negara berkembang terus ya kan, Mbak Amanda? Yes, iya. Ya, nah inilah ketika visi itu memberi solusi teknologi, ini adalah pekerjaan terus-menerus karena Kirimin Aja adalah perusahaan teknologi. Ya, itu. Jadi ketika teman-teman membuat visi, pastikan itu tuh bukan sekedar menguntungkan diri sendiri. Ada impact-nya ke siapa nih? Gitu ya. Nah, ini contoh finite infinite. Kalau teman-teman, karena saya dulu gitu Mbak visinya, menjadi perusahaan terbesar. Lah masalahnya terbesar waktu itu menurut saya udah besar. Iya kan? Sehingga perusahaan hanya berkembang sejauh saya melihat besar saya segini gitu kan. Gitu. Nah, ini contoh nih finite infinite. Nah, caranya gimana membuat visi gitu kan? Kita harus mulai pakai namanya golden circle. Start with your why. Why? Karena kebanyakan kita bisnis mulainya dari what. Ya. Aku mau bisnis apa sih? Apa benar? Nah, iya kan? Baru kita cari-cari kan bisnis apa gini, apa namanya
terus gimana ya caranya aku jalanin ini gitu kan. Nah, itu tuh apa namanya? Tapi tidak pernah sampai why-nya. Kenapa ya aku bisnis ini? Padahal ya ini Mbak yang sering kali miss. Contoh ya, why saya tadi kan saya sudah find it ya kan, nggak nyambung. Nah, padahal kalau kita mulai bisnis dari why, ini semangat kita, api semangat kita itu kayak terus-menerus muncul gitu, terus-menerus muncul gitu kan. Nah, kenapa harus dari why? Ini penjelasan biologisnya. Saya nggak akan menjelaskan secara apa namanya ekonomi tapi biologis. Ya. Nah, jadi ini lapisan otak manusia. Lapisan paling luar itu adalah lapisan neokorteks. Ini rational thinking brain. 1 + 1 sama dengan 2, 5 × 5 sama dengan 25 gitu ya. Lalu ada otak reptil nih. Ya, insting dinosaurus brain gitu. Nah, lapisan paling dalam manusia ini namanya otak limbik, Mbak Manda. Ya. Otak limbik emotional feeling brain. Nah, kita manusia membuat keputusan dan diatur oleh yang namanya otak limbik. Otak limbik ini otak emosi. Jadi kalau kita membeli sesuatu nih, itu sebenarnya emosi kita dulu, baru neokorteknya jalan. Misalnya Mbak Manda, contoh, kalau kita mau beli HP, ya kan, iPhone 13 muncul, peng bong gitu kan. Nah, terus kita lihat nih, otak limbik itu mulai ngirim sensor. Rasanya aku perlu ganti HP deh. Yeah. Rasanya itu otak limbik ngomong. Oke. Lalu kalau sudah ngirim sensor, otak neokortek dia bergerak ngasih pembenaran. Iya, Man, kan kameramu cuma 2, yang baru itu 3 loh. Oh, dia juga lebih cepat loh. Dia ini wah langsung pembenaran semua tuh. Itu neokortek. Itu cara kerja otak kita. Nah, sehingga kalau kita mulai dari what tadi, nah ini kalau kita sejajarkan, kita mulai dari what, kita hanya menyerang neokorteksnya. Ya. Dan ini tidak menggerakkan karena manusia digerakkan oleh otak limbik. Contoh tadi ya, contoh tadi. Raja kuliner Nusantara itu kan what, ya kan? Ya sudah. Dan yang cuma menguntungkan siapa? Bisnis owner-nya toh. Betul. Nah, orang-orang yang ikut di dalamnya, ngapain aku ngikutin cuma nguntungin dia, ya sepertinya aku dapat gaji terus sudah. Beda dengan mensejahterakan. Ini menyerang otak limbiknya. Oh ya, aku disejahterakan di sini gitu kan. Ya, sehingga dia tergerak juga, timnya tergerak, yang terkena dampak dari visinya itu tergerak gitu kan. Nah, ini menarik gitu kan. Nah, inilah yang saya pengen coba teman-teman mulai bikin visinya dari why. Why? Ya, ini contoh nih. Kalau saya kan bikin media Mbak Manda, ya. Namanya ada pengusaha ya. Saya nggak ujuk-ujuk terus aku bikin media enggak gitu. Tapi saya mulai dari why. Nah ini ternyata Mbak, why saya waktu itu. Why saya waktu itu. Jadi ketika saya galau 2017, saya mencari ke dalam gitu. Aku tuh apa? Pengennya apa gitu. Nah, karena dulu saya juga sempat bikin event I.O. gitu ya Mbak ya. Nah, saya senang. Jadi dulu sebelum namanya Fantastic Team Challenge, ini nama eventnya dulu namanya Cash Revolution, Mbak. Cash Revolution. Nah, itu banyak banget teman-teman yang bebas dari riba dan seterusnya dan seterusnya. Nah, disitulah saya ketemu nih, oh ternyata ini nih, saya senang nih membantu teman-teman UMKM berjaya di negeri sendiri. Supaya apa? Nah, saya lihat saya punya anak gitu kan. Waktu anak saya lahir, saya sempat mikir waktu itu mau pindah warga negara, Mbak, ke Singapura. Menarik nih, Mas. Iya. Menarik nih. Iya, karena kan 2 jam dari Jogja kan. Iya kan. Dan di sana kan kayak karena saya pernah tinggal di Singapura, Mbak, beberapa waktu gitu kan. Saya lihat di sana, ini negaranya asik juga ya. Ya, lebih enak lah. Padahal negara kecil loh, Mbak, lebih kecil dari Jogja. Tapi lebih kaya dari Indonesia. Menarik kan. Nah, tapi setelah saya telusuri lagi, oh ternyata ini nih, why saya mikir, kok pengkhianat banget ya, saya langsung pindah Singapura gitu aja ya. Saya gede di Jogja, saya gede di Indonesia, anak saya lahir di Indonesia. Nah, akhirnya saya ketemu, ini why saya. Oke, why-nya ini nih, membantu UMKM Indonesia berjaya di negeri sendiri, supaya anak cucu bisa menikmati Indonesia yang lebih maju. Caranya gimana? Satu, saya temuin waktu itu, UMKM Indonesia dipastikan paham pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan korporat yang sustain. Dipastikan paham. Nah, setelah paham,
cara berikutnya gimana? Dipastikan mengaplikasikan. Jadi kadang-kadang kita kan cuma, oh aku udah paham, tapi nggak mengaplikasikan. Gitu. Karena pola pikir, cara bermain, strategi perusahaan korporat, ini beda banget dengan UMKM. Kalau UMKM kita paham dan mengaplikasikan, menurut saya waktu itu ya, dan sampai sekarang sih, itu kita kan growth-nya kan keren loh, kan masif gitu ya. Contoh sederhana pola pikir ini menurut saya nih, banyak tadi mulai bisnisnya dari udahlah aku mau jualan apa ya. Kalau corporate dia melihat industri yang growth yang mana, kategori yang growth yang mana, sehingga dia akan lihat aku akan bantu yang mana, industri yang mana, orang yang mana yang akan aku bantu. Ya, tadi kan kita habis meeting ya sama Natasha Group ya. Bagaimana selalu kan seperti itu kan, oh ini perlu di ini, oh ternyata ini bisa di sini, karena melihat dari industrinya. Sehingga ketika industrinya dilihat dulu apa yang ada di kepalanya, angka-angkanya udah gede dulu. Tapi kalau kita mulai, aku mau jualan apa ya? Angka yang ada ya hanya yang muncul di kepala kita saat itu. Misal, aku mau jualan apa ya? Aku jualan kosmetik misalkan, ya kan? Nah, yang tak lihat cuma temanku jualan kosmetik itu laris banget loh, omsetnya sebulan 100 juta. Nah, dia hanya bisa berkembang segede 100 jutanya. Betul. Kalau corporate dia akan melihat industrinya segede apa sih? Woi, industrinya itu ternyata 100 triliun misalnya. 100 triliun. Nah, sehingga mindset-nya sudah ke situ dulu. Berarti ada market 100 triliun yang bisa dilayani. Nah, ini sederhana. Tapi cara kita memandang ini akan membuat perbedaan nanti dalam pergerakan kita. Ini menurut saya. Ini baru how, Mbak. Baru saya tentukan what-nya apa. Apa sih yang akan saya bikin? Ya kan? Yang pertama free content. Sehingga kita juga kolaborasi ya Mbak Amanda ya, pengusaha sama Kirimin Aja. Nanti teman-teman kalau jadi usernya Kirimin Aja akan dapat daily insight tuh. Betul, ya, secara free ya Mas ya. Free. Jadi benar-benar materi kalau kita ngomong daging wagyu lah. Iya. Itu nggak ada tulang-tulangnya. Benar, nggak perlu repot cari sana sini, cari source di mana bingung gitu kan. Yes. Kita langsung kasih secara cuma-cuma. Yes. Itu jadi, nah ini kita bikin free karena makanya saya bergerak sebagai media tadi. Terus yang kedua e-course. Jadi e-course kita juga ada e-course gitu kan. Yang ketiga adalah program-program khusus yang memastikan Indonesia paham dan mengaplikasikan. Salah satunya tadi Mbak, Fantastic Team Challenge. Kita bikin itu 100 hari Mbak. Teman-teman UMKM itu kita dampingi gitu kan selama 100 hari. Wah itu seru banget tuh, seru banget. Nah, jadi dari sini nih, dari why, how, what-nya nyambung Mbak. Ketika ini nyambung, kita tergerak. Makanya malam-malam gini, kayak kemarin Mbak Amanda bilang, Mas, kita webinarnya malam ya. Wah, yuk, siap. Mbak Amanda pun tuh sampai belum ganti baju juga kan? Iya, tahu aja. Iya kan? Tapi kan baru pulang nih. Kita kan kayak tetap, oke, yuk, come on gitu kan. Karena kan ini kita ada why kita yang menggerakkan kita. Betul. Gitu. Nah, dari sini baru kita ngomong visi. Ini contoh nih, visi saya di pengusaha. Membantu UMKM Indonesia naik kelas dengan memberikan ruang bertukar ilmu pengetahuan dalam satu platform. Nah, karena visi saya mirip-mirip dengan ketika saya ketemu Mas Rizal, Mas Faris gitu ya. Ya sudah, yuk kita jadilah Kirimin Aja gitu. Karena ini juga mensupport nih teman-teman UMKM Indonesia berkembang. Why not gitu kan? Terkoneksi. Gitu. Nah, ini visi nih. Gitu, sampai sini dulu deh. Mungkin ada yang mau ditanyain. Ini kok chatnya udah banyak banget ya. Iya, itu maksudnya. Luar biasa banget ini antusiasnya malam-malam gini ya. Gini aja Mas, biar seru ya. Kita ambil satu yuk yang mau masuk, coba angkat tangan dulu, nanti bisa masuk di video ya. Boleh ngomong langsung ya Mas ya. Karena sambil di chat aku pilih-pilihin ini banyak banget Mas. Ayo silakan yang mau angkat tangan nanti boleh speakernya kita buka. Yuk, sebentar nih gimana? Mas admin? Siapa admin? Mas admin? Banyak juga ya yang nanya ya. Oke, ini udah yang masuk nih kayaknya. Ya. Oke. Mungkin ini ada Mas Ade Sofyan, boleh? Mas Ade Sofyan Hadi. Monggo silakan waktunya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan nama saya Ade Sofyan, Pak. Pertanyaan saya tadi kan sempat disinggung tentang kesejahteraan karyawan gitu. Bagaimana cara mengetahui atau
mengatasi masalah kesejahteraan karyawan yang tentunya mempunyai keluarga dan kebutuhan yang berbeda gitu, Pak. Ya. Nah, yang kedua, komunikasi yang bagaimana yang perlu kita lakukan agar karyawan terus nyaman dan solid dalam tim kita gitu, Pak. Mungkin itu saja, moderator. Terima kasih Baik. banyak atas kesempatan yang Oke. diberikan. Ya, Oke. terima kasih Mas Ade. Ini mau langsung dijawab apa ditanggung Ya, dulu? boleh langsung jawab biar nggak lupa. Oke, Ya. sebentar. Ini ada beberapa, mohon antri ya. Habis ini saya sebutkan namanya baru bisa. Siap. Oke. Siap. Oke, kesejahteraan karyawan standarnya ya, yang jelas sih kalau saya ya teman-teman, kita ada UMP gitu-gitu ya. Itu dulu nih, kan sudah ditentukan pemerintah. Kita ikutin dulu nih. Perusahaan kita sudah sesuai itu belum misalkan gitu kan. Gampangnya gini deh. Kalau kita ngomong salary ya, bisa nggak teman-teman hidup dengan gaji yang diberikan ke timnya teman-teman itu? Coba deh challenge-nya itu kan teman-teman business owner kan. Bisa nggak? Kalau teman-teman bilang, let's say gini, misalnya contoh di Jogja itu kan kita salary UMR, UMP-nya 1,8. Nah, kita nih tega ngegaji tim kita itu let's say 1 juta. Ya kan? Pertanyaannya, bisa nggak hidup 1 juta? Ya. Nah, itu kan jadi challenge buat kita juga kan. Nah, saran saya kalau mau gede, ikutin aturan pemerintah dulu. Ya kan? Nanti itu dulu ya. Karena gini, ada kebutuhan, ada keinginan kan gitu kan. Ya, kalau kita ngomong sejahtera ya kita ikutin dulu nih kebutuhannya apa. Dan kebutuhan itu kan sudah ada pemerintah yang mengatur. Ya ikutin dulu yang ada di pemerintah. Itu kalau saya ya. Itu next-nya kalau kita nggak cuma ngomong gaji nih, kita ngomong lingkungan kerja. Lingkungan kerjanya sudah memberdayakan nggak? Tim kita tumbuh nggak? Gitu kan. Kalau tim kita nggak tumbuh, tim kita nggak berkembang, tumbuh itu maksudnya gini, lebih pinter nggak masuk ke tempat kita. Kalau dia nggak lebih pinter, ngapain juga gitu. Bisa nggak perusahaan kita mendekatkan dia sama mimpinya? Kalau nggak, itu nanti engagement-nya remuk juga gitu. Ya itu ya. Jadi semoga menjawab pertanyaan. Bagaimana cara menginternalisasi tadi ya? Komunikasinya, Mas. Komunikasinya ya. Iya. Diceritakan aja di meeting ya, ketika meeting disampaikan visi kita seperti ini ya. Kita punya tadi kan ada company culture tuh, setelah visi nanti ada value tuh. Value itu nilai-nilai dalam perusahaan. Nah itu juga kita ceritakan ya, kita sampaikan di sini tuh seperti ini loh, di sini tuh kita kerja bagai kuda misalkan. Nah itu disampaikan juga ya, kita harus bat-bat sacet misalkan. Nah itu disampaikan. Ya, bikin juga program-program yang mendukung supaya tim kita bergerak ke sana. Contoh kalau di SS itu Mas Ade itu ada program baris berbaris. Kalau Mas Ade di Jogja, di daerah Jalan Kaliurang, belakang Hotel Isiro, itu ada lapangan basket. Setiap sore ada baris berbaris. Yang ikut siapa? Itu karyawan outletnya, Mas. Ini kan lucu. Ini rumah makan yang goreng-goreng ayam, ikan gitu, tapi ada baris berbaris. Kenapa ada baris berbaris? Karena ini bagian dari mengkomunikasikan ke tim bahwa kita menanamkan nilai disiplin, gitu. Itu contoh. Banyak lagi sih caranya. Semoga menjawab ya. Ya, oke Mas Auf. Ini langsung antriannya banyak. Ya. Sebentar, ini Mbak, sorry nggak kelihatan. Mbak Juliani, silakan. Iya, sebelumnya suaranya kedengeran? Kedengeran ya? Kedengeran, Mbak. Oke. Aku mau nanya ya Mas Aup gini. Aku kan punya usaha ya Mas. Yes. Nah, usahanya itu waktu aku masih kuliah gitu. Nah, aku tuh jualan snack. Setiap hari itu penjualan itu lebih dari target karena kita mempunyai tim yang solid gitu kan. Ya. Tapi masuk pandemi ini penjualan ini berkurang banget gitu kan, membuat tim kita itu jadi kayak mentalnya kena, terus kayak memutuskan untuk ada yang keluar juga. Ya. Nah, menurut Mas Aum kedepannya apa yang harus aku lakukan dan tim yang tersisa untuk mempertahankan agar penjualan ini meningkat kembali gitu Mas. Terima kasih. Oke. Nih, terima kasih. Siap. Ini pertanyaannya meningkatkan penjualan atau mensolidkan tim kan gitu kan? Gitu. Mungkin gini Mas, agar tim yang tersisa ini solid dan bisa meningkatkan penjualan, ada nggak gitu? Siap. Trik
sedikit yang Break bisa sedikit ya. yang Oke, bisa gini. diaplikasikan oleh Mbak Julian. Manusia, orang itu, tolong dicatat baik-baik teman-teman. Orang itu nggak akan pernah loyal sama perusahaan. Catat ini baik-baik. Mereka hanya akan loyal terhadap mimpinya. Ini pentingnya visi. Visi itu mengarahkan kita mau ke sana loh. Kalau visi kita itu melewati mimpinya tim kita, dia akan ikut sampai titik mimpinya itu dia lalu turun mungkin. Bayangkan perusahaan kita base gitu ya, kita mau ke Jakarta. Nah, mungkin ada yang mimpinya itu aku pengen ke Bandung nih. Nah, itu lewat kebetulan jalurnya. Ya oke, dia akan bertahan sampai Bandung. Tapi kalau memang dia ke Surabaya, padahal kan kita ke Jakarta, kan nggak nyambung, dia nggak akan join, gitu. Nah, ini kenapa di awal saya bahas visi agak detail, karena ini banyak yang meremehkan visi. Ini kayak cuma dibikin di dinding, ditempel, dan kita nggak pernah memaknai. Nah, saran saya Mbak, nanti coba mulai dari why. Ngapain sih Mbak berbisnis gitu? Ya, jangan-jangan kalau why-nya nggak sama, ya kalau why-nya nggak sama, itu kayak nggak ada semangatnya Mbak. Nggak ada semangatnya. Ketika why-nya ada yang sama, itu kita akan nyambung. Ya, jangan-jangan mereka kemarin karena gini, itu tadi pola sih. Oh, waktu ramai mereka ikut nih. Wah, ikut jualan. Ketika turun, ya aku tak nyari kerjaan lain ya. Nah, itu kan dia kan dia nggak punya semangat yang sama dong, nggak punya visi yang sama dong. Jangan-jangan visinya cuma nyari uang. Ya kan? Karena gampang kalau nyari uang, Mbak. Ya kan? Jadi koruptor tuh juga bisa. Atau gini Mas, jadi ingat yang tadi obrolan kita tadi siang ya. Dan yang dari Natasha pun sudah puluhan tahun loh ikut Natasha ya. 20 tahun loh, Mbak. 20 tahun itu challenging banget ya Mas, dari awal adanya Natasha dan masih ada tadi Pak Wahyu namanya, luar biasa. Jadi mungkin dia juga Mas, dari visinya dari Natasha sendiri sudah dapat nih gitu. Dan rata-rata tadi sambil saya ngobrol juga orang-orangnya lebih dari 5 tahun sudah kerja Mas Auf ya. Iya. Keren loh itu loh. Jarang ya orang yang benar-benar loyal terhadap perusahaan. Berarti perusahaan tersebut sudah loyal juga untuk para employee-nya kan gitu. Iya. Karena perusahaan itu menciptakan arah yang di sana ada mimpinya para timnya. Kalau nggak ada mimpinya, ya sudah gitu. Oke. Mas Auf nih boleh ya, ada pertanyaan lagi, ada Mas Samrin, coba boleh silakan waktunya. Silakan Mas Samrin. Halo. Kedengaran suaranya? Ya, kedengaran Mas. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi saat ini kan karyawan kita sebagian besar generasi milenial ya. Generasi milenial itu kan karakteristik khasnya kan ini ya, suka pada sesuatu hal yang baru, atau dalam kata lain berarti ini suka pindah-pindah pekerjaan itu Pak. Nah, kira-kira bagaimana ya cara untuk meningkatkan ataupun membangun loyalitas karyawan, khususnya adalah karyawan generasi milenial, karena mereka kan suka suka pindah-pindah pekerjaan seperti itu. Itu saja Mas. Siap, oke. Mas Samrin. Ya, ini gimana Mas? Siap. Kalau ngomong milenial, saya definisikan Mas Samrin tahu milenial itu usia berapa sampai berapa ya? Karena saya milenial juga Mas. Kelahiran 90-an ya, 90-an. Ya, enggak Mas, 84. Ya. Itu awalnya, saya milenial awal soalnya. Berarti Gen Z. Kalau sudah Gen Z, ya, Gen Z kalau sama 90 itu sudah Gen Z, ya sudah Gen Z. Nah, jadi gini, milenial ini banyak yang bilang seperti itu gitu kan. Tapi nyatanya bisa kok gitu kok. Kita bisa mempertahankan atau membuat gini. Kita jangan sangat kayak kamu harus selalu di tempatku, jangan di situ. Satu, kita kayak seolah-olah kayak mengekang mereka. Enggak. Nah, gimana nih biar mereka juga bisa loyal dan seterusnya. Ya tadi Mas, lebih ke mereka pasti punya mimpi nih, apa yang pengen diwujudkan, dan kita harus tahu. Jangan-jangan selama ini kita nggak peduli sama mereka. Kamu punya mimpi apa sih? Ya kan? Sehingga kalau kita tahu mimpinya, contoh tadi ya, ini kita naik mobil, kita mau ke Jakarta. Ya, kita nggak tahu mereka tuh mimpinya sebenarnya cuma sampai Bandung. Sehingga ketika sampai Bandung, mereka turun, kita kecewa. Kalau kita dari awal tahu bahwa ketika kita mau ke Jakarta nih,
Mas, aku setuju kamu ke Jakarta, kamu lewat jalan ini kan, setuju aku. Aku sampai Bandung ya. Ya, it's okay. Nah, kan ketika kita tahu dia sudah turun sampai Bandung, ya sudah, kita sudah siap-siap. Nah, kadang-kala karena keluar masuk karyawan itu biasa, Mas. Ya. Yang membedakan perusahaan bagus dan perusahaan hebat adalah yang keluar ini orang yang tepat atau enggak gitu. Orang yang tepat adalah orang yang dia memang satu visi sama kita dan dia punya nilai yang sama kita. Dan memang dia kita butuhkan untuk mencapai ke sana. Contoh ya, saya kasih contoh gini, Mas. Kalau misalkan kita punya misi manjat pohon, Mas Samrin, ya, lalu di situ ada monyet, di situ ada kuda, di situ ada lumba-lumba. Mas Samrin itu akan nyuruh siapa manjat pohon? Monyet, kuda, atau lumba-lumba? Monyet. Monyet. Kenapa nggak lumba-lumba, Mas? Bukan di habitatnya ya. Bukan di habitatnya. Nah, ini seringkali kejadian, teman-teman. Kebanyakan dari kita ngumpul ini, ayo pokoknya monyet masuk, lumba-lumba masuk, kuda masuk, ya kan? Tapi kita belum tahu mau ngapain. Nah, ini juga membuat mereka nggak betah dong. Tiba-tiba kita lihat tetangga sebelah, oh rame dia jualan itu, sudah misi kita manjat pohon yuk. Nah, lumba-lumba terus, wah ngapain aku nggak bisa, tersiksa aku dong. Nah, ini kenapa saya urutkan Fantastic Six Framework ini dari visi. Ketika visinya jelas, misinya jelas, targetnya jelas, maka kebutuhan orang kita nanti jelas. Kebanyakan dari kita, ketika memulai bisnis, ya yang ada yang mau aja deh. Nah itu repot juga. Ini yang saya sebut tadi mindset mindsetnya belum mindset corporate. Ya, pola pikirnya masih yang ada. Enggak seperti itu. Itu sih, ini yang sering terjadi sehingga lalu kita kasih cap aja, wes milenial, ya itu memang tipikal. Nanti Gen Z beda lagi, mungkin after Gen Z apa, ya kita tinggal ngikutin aja. Tapi tadi intinya kita harus siapkan dulu arahnya kita mau kemana, sehingga misalkan aku cuma sampai Bandung, ya sudah, no issue dari awal. Dan kita harus define dulu, misi kita ini apa? Manjat pohon atau berenang. Nah, bukan asal memasukkan kuda, masukkan monyet, masukkan lumba-lumba, kita suruh bareng-bareng manjat pohon. Ketika dia nggak betah, aku nggak mau di sini manjat pohon. Lalu kita menyalakan lumba-lumbanya. Itu Mas mungkin gambaran dari saya. Ya, semoga menjawab. Oke, ini ada satu lagi dari, boleh silahkan Mas atau Bapak Billy Lubis, silahkan. On mic. Waktu dan tempat, Bapak Billy Lubis. Oke. Nggak masuk ya? Kita ganti langsung aja, silahkan. Ini ada Mbak Tika Kartini, silahkan. Ya, selamat malam Mas Aup. Halo Mbak Tika. Izin bertanya ini. Ketika akan membangun sebuah usaha, untuk membangun timnya itu lebih baik dengan keluarga, teman, atau orang lain sekalian. Soalnya yang sudah juga kadang kalau sama keluarga suka ada rasa gimana gitu dan akhirnya usahanya tidak berjalan. Terus kalau untuk membangun tim itu apakah mulai membangun tim dengan tim yang dari nol gitu atau menjoin tim orang lain agar cepat sukses gitu Mas? Oke. Ya. Thank you Mbak Tika, pertanyaannya bagus. Oke, keluarga, teman atau orang yang nggak dikenal sekalian gitu ya. Ini tergantung ya, tergantung juga ya. Kalau memang dari keluarga kita biasa gitu, misal nih, adikku, ya biasa dia memang biasa kita nilai secara objektif dan lain sebagainya, ya is okay juga. Dan dia bisa bersikap profesional, is okay juga. Ya, memang ada yang modelnya terus nggak enakan, nah itu pilihan. Tapi coba Mbak dicek. Mbak Tika tahu Salim Group nggak? Salim Group ya, dia punya Indomie, Indofood dan seterusnya ya. Nah itu kan keluarga juga. Ya, kalau orang bilang perusahaan keluarga nggak bisa gede, lah itu gede, kurang gede apa Salim Group, gitu kan? Nah itu dulu. Jadi tergantung tipikal kita, lebih ke situ, gitu ya. Terus yang kedua, sorry apa tadi? Agak lupa. Lebih baik membangun tim sendiri dari nol atau menjoin tim orang lain gitu biar cepat sukses. Ya, ini balik lagi, tergantung misi. Ini kan kayak pertanyaannya, apakah aku harus merekrut
monyet atau lumba-lumba, Mas? Tergantung misi. Misal, tergantung misi, tergantung kondisi kita. Misal, beberapa tahun yang lalu saya bareng teman saya, kita punya target, punya misi itu membangun tim. Ya, selama 10 tahun membangun tim. Itu kan misinya kan. Sehingga kalau misinya membangun tim, maka ya berarti gimana? Apakah saya cari orang yang sukses atau kita didik orang? Didik orang kan dari nol kan? Karena misinya bangun tim. Tapi kalau misalkan misinya aku mau IPO, enggak. Apakah saya mulai dari nol? Anak-anak fresh graduate dimasukkan, lama banget, Mbak. Gitu kan? Padahal kalau kita bisa IPO 5 tahun, ngapain kita harus lama banget mendidik anak-anak dulu dan sebagainya. Itu tergantung misi. Gitu. Jadi saya nggak tahu misinya Mbak Tika apa, tapi disesuaikan saja sama misinya. Gitu ya. Makasih Mas Aung. Yuk. Sama-sama. Oke. Oh, ini tadi Pak Billy. Udah on cam. Iya, Oke, halo. boleh ada pertanyaan. Selamat malam, Bang. Ini dari Medan ya. Hai, Medan. Horas. Horas. Saya mau tanya, ini kan sekarang zamannya kan online canggih gitu kan, semua orang bisa pakai apa, pakai influencer gitu. Saya mau tanya, perlu nggak sih kita pakai jasa influencer gitu, biar bisnis kita itu cepat cuannya gitu? Perlu nggak atau seberapa efektif kita pakai jasa influencer itu biar target bisnis UMKM kita itu cepat cuan gitu? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, peran Kirimin Aja ini dalam membangun bisnis UMKM di Indonesia saat ini seperti apa gitu? Seperti apa peran Kirimin Aja ini gitu, aplikasi ini? Itu aja Mas, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Billy. Ya, influencer cuan atau enggak ya tergantung juga sih. Karena kita nggak bisa kayak hanya roll the dice terus langsung cuan gitu ya. Kalau memang ada rumus kayak gitu, influencer yang sekali aku pasang terus langsung cuan, ini mau juga tuh Mbak Manda ya kita. Ya, boleh. Aku tak pasang influencer langsung cuan enggak. Jadi gini Pak, efektivitas itu harus diukur. Makanya kalau di marketing itu harus selalu ada tes dan ukur. Di tempat kami juga seperti itu, ada tes, ada ukur. Ya, Mbak Manda mungkin tahu ya, kalau kita tiap pagi kan kita keluar berapa, terus berapa user dan seterusnya, itu tes dan ukur. Makanya kalau untuk menjawab influencernya ini gimana sih? Tergantung Pak, tergantung bisnisnya seperti apa, ya, terus influencernya seperti apa gitu kan? Tepat atau enggak ya Mas? Iya, Pasarnya iya. juga Harus dites. Masing-masing influencer kan juga punya pasar sendiri. Gitu. Betul. Dan gini, ini kalau ini pembahasan yang waktu itu Mbak marketing kan, kebanyakan orang ketika ngiklan influencer, apakah langsung dapat cash? Nah, marketing itu ada beberapa efeknya kan, ada awareness, ada consideration, ada conversion. Ya, peran influencer itu bukan di conversion, karena peran conversion itu ada nanti misalkan influencer itu hanya awareness kan, orang tahu. Ya kan di situ. Jadi tergantung ya. Terus nah nanti untuk lebih detailnya mungkin gini ya Mas. Kita juga punya beberapa program gitu di akan ada Akademi Kirimin Aja. Nah, mungkin ini teman sahabat Kirimin Aja yang ikut pada hari ini bisa join gitu kan. Jadi bisa tahu nih manfaat atau efektivitas bagaimana strategi marketing itu dilakukan untuk bisnis UMKM tentunya gitu ya Mas ya. Akan menjawab pertanyaan dari sahabat Kirimin Aja pada malam hari ini. Nah, tadi pertanyaan kedua pertanyaan kedua adalah peran Kirimin Aja. Sementara kami mengambil peran di teknologi logistiknya, Pak. Jadi dengan teknologi logistik di Kirimin Aja, teman-teman yang jualan online, COD, ya, misalkan aku nggak mau pakai marketplace, nah nanti bisa nih pakai Kirimin Aja gitu kan. Dan pencairannya lebih cepat karena kalau di langsung gitu ekspedisi langsung itu enggak secepat Kirimin Aja dan belum tentu mau juga dia cair gitu. Maksudnya belum tentu juga cuma sedikit cair gitu. Kalau Kirimin Aja satu aja di pick up gitu kan karena kita agregator. Gitu. Jadi kita membantu di logistiknya, ke depan kita akan membantu ke supply chain. Jadi nanti teman-teman yang misalkan ini ada kasus nih aku jualan jualan baju nih dari Bandung
Nah, pembeliku itu di Manado. Nah, ongkir Bandung Manado harganya sama kayak harga bajunya gitu kan. Ya, pembeli itu jadi kayak waduh mahal gitu kan. Nah, kita sedang nyiapkan nanti teman-teman bisa milih gudang nih nanti ke depannya. Oh, kita punya gudang di Manado misalkan. Nah, sehingga ongkirnya lebih cepat, lebih murah dari Manado ke Manado misalkan. Itu salah satu peran kita. Selain itu kita juga ada edukasi Pak seperti ini. Kita kerjasama sama Bisnis ID juga dengan Pak Budi Satria Isman, nanti akan ada training-training juga, dan di pengusaha juga support untuk medianya, jadi artikel-artikel yang teman-teman bisa baca. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Iya, karena waktu menunjukkan hampir nggak kerasa ya Mas ya? Iya, nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Jadi terima kasih banyak antusiasnya ya teman-teman semuanya yang mohon maaf pertanyaan nggak bisa dijawab semua nih Mas Auf ya. Saking banyaknya mungkin ada yang out of topic juga Mas Auf ya. Nah untuk sahabat kirimin aja yang mungkin mau bertanya lebih banyak silahkan join ke Telegram. Nanti akan ada program yang kita bisa open discuss ya. Jadi kita bisa open discuss melalui Telegram dan juga di Ngulik Bisnis berikutnya juga Mas Auf nih. Nah, untuk malam hari ini luar biasa ya Mas insight yang kita dapat ya. Jadi kita membangun sebuah tim tuh dan membangun sebuah usaha tuh harus why-nya dulu nih. Nah, saya sendiri pun jadi kayak iya dulu saya pernah punya bisnis salah nih gitu. Jadi memang kita belajar itu juga bisa dari mana aja Mas Auf ya. Ya, mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk sahabat kirimin aja. Dan nggak lupa juga nih Mas Auf, kita juga ada promo ongkir 1000-an khusus Jogja-Jogja di periode hari ini di tanggal 9 Desember sampai di 8 Januari 2022. Masih ada 1 bulan ke depan. Silakan manfaatkan sahabat kirimin aja yang belum menjadi member kita. Yuk langsung. Karena selain juga mendapatkan promo 1000-an tadi, bisa juga mendapatkan akses di Akademi Kirimin Aja dan juga mendapatkan akses pembelajaran free dari The Pengusaha juga. Jadi artikel semua kita akan share ke sahabat Kirimin Aja secara free. Kalau di lain tempat harus berbayar ya Mas ya. Kalau di kita benar-benar kita akan mendampingi karena salah satu visi kita juga mendampingi UMKM untuk menjadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya.